Itu ada jembatan gantung, itu dulu tempat pembantaian orang-orang Jepang sama orang Indonesia. Tempat pembantaian Iya. orang Jadi Jepang. orang Jepang bantai orang Indonesia. Orang Jepang bantai Indonesia. Nah, para kuli-kuli itu nanti kalau udah gak kuat capek, dipenggal kepalanya, buang ke semua. Iya, itu di kampung saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang Babe Lukman ada di daerah mana nih? Di Kute. Daerah Kute. Ya. Alhamdulillah Babe ketemu paranormal yang sudah cukup terkenal, yang sudah sering kita lihat di beberapa layar kaca. Ya, namanya Ki Lau. Ki, saya ingin nanya Ki, Babe ingin nanya. Ini kan Ki sudah puluhan tahun, mungkin bertahun-tahun saya tahu itu bergelut dengan kehidupan supernatural ya. Gimana reaksinya Ki saat melihat pertama kali melihat suatu makhluk astral? Tolong ya gimana? Saya itu lihat makhluk astral itu dari saya masih sekolah, masih SD saya. Saya rumah saya di kampung itu benar-benar kampung. Jadi kalau lihat-lihat barang-barang itu udah bukan suatu yang aneh bagi saya. Oh gitu. Iya, karena udah biasa lah lihatnya, gitu loh. Enggak, artinya Ki pas lihat itu kan pertama kali itu Ki, wah merasa kaget atau gimana, terus takut kabur atau namanya pertama kali itu? Nggak gimana? pernah. Nggak pernah. Hmm. Saya mandi di sungai, malam-malam mandi di kali ya, kalau kali gede. Itu kadang-kadang ada yang berenang, pluk, tapi kepalanya nggak ada. Cuma saya tangan aja berenang. Ya biasa aja, karena udah biasa. Udah biasa ya, begitu ya. Memang daerahnya juga tempat dekat rumah juga dekat angker, ya. Dekat dari SD zaman dulu masih hutan semua. Udah gitu ada jembatan gantung, itu dulu tempat pembantaian orang-orang Jepang sama orang Indonesia. Tempat pembantaian orang Jepang. Jadi orang Jepang bantai orang Indonesia. Orang Jepang bantai Indonesia. Nah, para kuli-kuli itu nanti kalau udah gak kuat capek, dipenggal kepalanya, buang ke semua. Iya, itu di kampung saya dulu. Jadi tempatnya sangat misteri sekali. Iya, itu mistis banget. Sampai hari ini orang-orang baru yang tinggal di situ masih sering ganggu ini. Terus kan berlanjut Ki bisa terjun ke supernatural, itu gimana Ki? Apakah Ki belajar bertahun-tahun berguru kemana-mana atau gimana Ki? Saya itu tahun 87 atau 88 ya, saya nggak gitu ingat. Saya ketemu sama orang Jawa, saya bilang saya mau cari orang pintar di mana. Nah, saya dibawa ke Jawa Timur, di Ngawi, di desa Kasreman. Saya 3 tahun di situ. Setelah 3 tahun, saya diajak naik ke Gunung Lawu. Ke Gunung Lawu? Ya, saya di Gunung Lawu 40 hari. 40 hari? 40 hari di Gunung Lawu. Oh, berarti Gunung Lawu disitulah jadi Ki punya gelar Ki Lau ya? Iya. Di situ awalnya ya? Betul. Terus gimana Ki? Di situ saya digombleng terus tentang spiritual lah. Ya, alhamdulillah saya belajar dengan beliau itu tidak mengarahkan saya kepada yang tidak benar. Tidak pernah yang ini harus begini, maka ini gini enggak. Tetap dia masih pakai syariat Islam. Ya, cara Islam. Pasti masih pakai syariat Islam. Karena setiap malam ya zaman itu kan saya belum Islam, masih nggak tahu agama saya apa. Oh gitu. Iya. Saat di Gunung Lawu juga belum saya belum punya agama lah. Belum punya agama saya. Kok bisa belum punya agama itu gimana Ki? Apakah orang tuanya itu bebas memilih awalnya atau gimana? Kan biasanya orang Islam dari kecil karena mungkin orang tuanya Islam kan gitu. Mungkin dia Protestan karena orang tuanya Nasrani kan gitu. Itu Ki nggak punya agama itu gimana awalnya orang tua itu? Ya cuman disuruh, kamu agama apa? Nggak tahu saya agamanya Pak, saya bilang. Saya cuma yakin, saya percaya adanya Tuhan. Sahabat nih unik sekali sahabat. Biasanya kan orang dari kecil itu sudah dididik orang tua yang Islam, kalau orang tua Nasrani dididik ke Nasrani. Ini luar biasa. Jadi ke ini memang dari orang tuanya itu bukan dia ada bimbingan mungkin
udah langsung dikasih kebebasan mau kemana kayak agama terserah begitu ya. Betul. Nah, terus gimana Ki? Nah, dari situ kalau namanya orang Jawa itu kalau ngomong Islam kan agak cocok ya. Coba kamu sering-sering baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja diajarnya. Kalau malam kamu duduk di depan tempat yang sunyi, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya saya ikutin aja. Tapi saya nggak ngerti itu apa. Nggak ngerti. Akhirnya pelan-pelan baru ngerti. Setelah saya tahu, oh Islam kayak begini. Ya kamu belajar sholat. Saya nggak mau belajar sholat. Kalau saya nggak pernah lihat Tuhan masalahnya. Yang saya percaya kok udah pernah saya lihat, saya percaya. Akhirnya saya waktu itu sebelum pulang saya belajar ilmu kanuragan, ilmu kebal. Ilmu kebal. Iya, saya belajar ilmu kebal sampai dibacok nggak mempan ataupun nggak mempan. Kata guru, saya tanya, gitu, kok hidup saya makin brutal, terlalu takabur jadinya, terlalu sombong. Akhirnya saya nikah. Saya masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat. Cuma hanya KTP-nya aja Islam. Karena mau nikah masuk Islam. Iya. Kemudian tapi ya KTP aja. Iya, apa juga saya makan. Yang 40 kaki 4 semua saya makan, kecuali bangku aja gak saya makan sama meja. Setelah itu saya tuh habis nikah, lahir anak pertama, masih umur 2 tahunan lah. Saya bawa pulang ke Medan. Bawa pulang. Di tengah laut tuh saya keluar. Di dai saya lihat, saya begini. Pasti saya takut. Ya Allah, saya punya ilmu kebal bacok segala macam. Kalau kapal ini tenggelam, saya akan dimakan ikan teri. Habis saya dikerokot di mereka. Karena gak kelihatan siapa yang mau nolong kita. Gak ada yang bisa nolong kita lagi. Masih saya pikir, akhirnya saya setelah balik ke Jakarta, saya balik ke guru saya lagi. Saya bilang, ini gak gimana, bisa dilepas gak? Kata guru saya tuh, kamu emang mau lepas? Baru rencana. Udah, kalau belum ngetrok, gak usah ngomong dulu. Lanjutin aja. Lanjutin katanya. Kan kamu yang mau sendiri. Akhirnya waktu itu saya tapa di Gunung Tugel. Gunung Tugel. Tugel. Mungkin gini, biasanya kan karena kita punya ilmu kekebalan, kemudian agama juga tidak terarah. Berarti dulu istilahnya jadi preman luar biasa dong dulu pengalaman. Saya hampir pernah pegang kali jodoh waktu dulu. Oh iya? Iya. Saya tiap hari gak lepas dari alkohol. Pagi saya harus kena alkohol dulu. Sarapannya alkohol? Iya, alkohol dulu. Zaman dulu itu AO yang kecil. Oke Ki, itu kan artinya kita sudah lepas semua kekebalan itu kan. Mungkin karena ngelihat alam seperti itu ya, dan kita nggak mungkin bisa melawan alam kan tentunya. Jadi Ki sadar terus untuk melepas semua. Iya. Nah, dengan perjalanan waktu itu Ki, kita singkat saja, Ki itu bisa terjun sebuah sunatulan yang kondang itu gimana? Apakah Ki bisa tiba-tiba mungkin orang sembuh dengan luar biasa, atau permasalahan orang yang bertahun-tahun Ki bisa selesaikan dengan baik, atau gimana Ki itu? Jadi itu ceritanya tetangga rumah, kan kontrakan petakan ya. Ini yang kontrakan yang samping rumah saya itu kayak mana ya, kayak orang kelurahan. Tapi dia punya simpanan istri muda di situ. Sedangkan istri tuanya ada di Banten. Nah waktu itu banyak tetangga lihat itu bola api suka di atas plafon dia. Nah itu saya beresin, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Nggak mungkin udah baik lagi, saya bilang. Ya dengan spontan saya beresin, itu bola api pun nggak pernah datang, dan ibunya yang sakit nggak langsung sembuh. Habis itu saya pindah ke kontrakan yang lain. Berjajar begini, ini bidan, tapi saya paling pojok sini. Karena ada satu ibu-ibu udah hamil 10 bulan nggak bisa melahirkan. Minta tolong dari tetangga-tetangga sih tahu, coba minta tolong. Saya kasih air, terus suruh istri saya tolong borain perutnya, kasih minum. Habis minum itu setengah jam keluar tuh bayi. Luar biasa, subhanallah. Nah dari situ udah mulai geger. Saya nggak mau terima tamu, kenapa?
asal orang hamil bawa ke rumah saya, lama-lama saya bilang saya diusir bidan. Bidannya profesinya bidan, saya kan bukan bidan. Jadi bisa spesialis supernatural Ya, orang lahir. betul. Begitu ada teman mau jual mesin cetak gak laku-laku, terus saya jualin. Saya bilang saya kan nggak ngerti, coba kamu lihat dulu ya. Pas saya datang situ, kok mesinnya ada yang dudukin, sosok gaib cewek dudukin mesin itu. Terus saya beresin, saya bersihin mesinnya, saya cuci semua, beres semua. Besok langsung laku itu mesin. Nah, dia modalinlah saya untuk pindah ke daerah yang lebih bagus. Saya pindah ke daerah yang lebih bagus lagi. Ya semua karena udah garis Tuhan lah. Allah sudah membentuk jalannya begitu, kita tuh saya jalanin aja. Ketemu Bupati Tanggamus sampai lupa nama. Pegang rokok bisa, pegang pulpen jatuh. Oh gitu. Iya. Terus saya ke sana, saya obatin beliau. Alhamdulillah 2 hari saya obatin dia. Saya suruh, "Wah, Pak, namanya siapa?" "Saya Pak Talen Ahmad Saputra, Bupati Tanggamus." "Coba tulis namanya, tulis tanda tangan." Saya kasih lihat istrinya, "Bu, benar nih nama Bapak, tanda tangan Bapak." "Benar." Disitulah mulai berkembang, terus berkembang. orang banyak yang datang. Saya langsung pulang lagi ke Medan. Saya belajar ilmu tabib kepada bapak saya. Karena bapak saya tabib. Oh gitu. Ya. Oh, jadi ada gen kuat. Ya. Bagaimanapun ada gen kuat ya tentang pengobatan. Saya belajar pengobatan tradisional Tiongkok kuno dulu. Sahabat sudah bisa dengar bagaimana perjalanan beliau dari ilmu kebal sampai dia menjadi preman, kemudian dia insaf karena melihat suatu alam yang mengerikan. Dia tidak bisa melawan alam, maka dia kembali dituntun, mungkin ada anugerah dari Allah, digerakkan mengenal namanya agama Islam. Oh ya, saya tanya dulu Ki, setelah mengenal itu baru bisa sholat ya, mau belajar sholat ya Ki? Ya, setelah saya bersihin semua, saya mulai belajar sholat. Yang ditulis sama bini saya pakai Latin. Nah itulah, jadi perjuangannya sangat luar biasa. Kemudian dengan pandainya ada satu gen dari orang tuanya, bisa mengobati orang, terus berlanjut dan berkembang terus sampai ia terkenal sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada malam ini saat saya Babe lagi ke Pulau Dewata ini, alhamdulillah bisa ditemukan dengan kilau yang kita sudah sering tonton di layar kaca. Untuk itu, sahabat di mana saja berada, inilah sesuatu perjalanan. Janganlah kita menghina seseorang saat dia menjadi preman, saat dia tidak benar dan tidak baik, karena kita tidak tahu perjalanan manusia di mana Allah menyayangi, kita tidak tahu. Nah, kita harus bagaimanapun menghargai sesama dengan manusia, walaupun perbuatan bagaimanapun. Yang terpenting kita tidak menghindari atau membenci orang-orang tersebut. Buktinya nyata bahwa kilau ini seorang preman yang besar tapi bisa kembali melakoni bagaimana agama Islam itu dan baik, sehingga dia diberikan kelebihan oleh Allah SWT, bisa membantu orang lain atau membantu orang banyak. Subhanallah, ya kan? Seorang Islam yang baik dan benar, setahu saya, bukan dilihat daripada rajin sholatnya, bukan dilihat dari rajin puasanya, tapi bagaimana orang tersebut terlihat bisa berbuat kebaikan kepada orang yang banyak dan orang lain. Itulah pedoman yang dipakai dengan kilau. Terima kasih kilau. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus juga menghargai kenapa dia tidak membuka masker. Mungkin ada satu ciri khas yang prinsip dia tidak bisa dibuka karena saat ini sedang COVID. Dan begitu juga saya seperti ini. Mungkin kalau saya disuruh lepas topi saya seperti ini, saya juga tidak mau. Itulah, kita harus menghargai sesama manusia. Demikian. Mungkin kita akan bisa berjumpa lagi lain waktu Ki ya. Kita umum saya di bagaimana kita hidup ini, kunci cuma satu. Sebanyak apapun ilmu yang kau miliki tidak akan berguna jika engkau tidak memanusiakan manusia. Nah, itu dia luar biasa. Itu luar biasa. Sayangilah alam ini, cintailah alam ini, maka Allah pasti akan mencintai kita. Betul, kita harus menyatu dengan alam ya. Bagaimanapun kan gitu.
karena alam itu satu keindahan. Betul. Ya kan, maha karya sang pencipta alam semesta. Ya sahabat, dan waktu kita bisa bertemu kembali dengan Kilau. Mudah-mudahan saya masih di Bali ini nanti kalau bisa mendampingi Babe Lukman untuk bertualangan mencari tempat-tempat misteri yang atau akan muak tabir-tabir yang ada di Pulau Dewata ini. Mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.